Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi insyaallah akan datang bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu semuanya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Disebut bulan penuh berkah berarti pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara kuantitas maupun secara kualitas. Maksudnya secara kuantitas yaitu kalau di bulan yang lain kita beribadah misalnya pahalanya 10, maka di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, terserah Allah mau berapa kali lipat secara hitungan. Adapun secara kualitas, maksudnya kalau gambarannya seorang melakukan satu ibadah di bulan lain dapat pahala misalnya mobil Avanza, maka di bulan Ramadan mobil Alphard. Itu namanya kualitas. Ini sekedar pendekatan aja. Jadi beda antara kuantitas dengan apa? Kualitas. Nah, dalam bulan Ramadan pahala dilipat gandakan baik secara kuantitas maupun kualitas. Adapun berapanya maka tidak ada dalil yang menunjukkan secara spesifik, meskipun ada riwayat namun lemah menyatakan puasa atau pahala amalan sunnah di bulan Ramadan nilainya seperti amalan wajib. Namun ini riwayatnya tidak kuat ya. Ya, maksudnya kita tahu beda antara amalan sunnah dengan amalan wajib. Allah lebih suka amalan wajib. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan fardu. Amalan wajib lebih disukai oleh Allah daripada amalan sunnah. Oleh karenanya jika 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik pahalanya, lebih baik daripada dunia dan seisinya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha, apalagi salat subuhnya. Karena 2 rakaat sebelum subuh adalah salat sunnah, adapun salat subuh adalah salat fardu. Demikian juga jika seorang bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, dia dapat pahala, apalagi dia menafkahi anak istrinya. Karena menafkahi anak istri hukumnya wajib. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan berdasarkan riwayat bahwasanya amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti amalan fardu. Namun secara dalil tidak kuat. Tetapi dalil-dalil menunjukkan amalan dilipat gandakan seperti secara umum seperti di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan ibadah yang diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah, maka dia seperti beribadah 83 tahun bahkan lebih. Seandainya Lailatul Qadar 10 jam, seorang beribadah di malam tersebut, kemudian dia beribadah dengan ibadah yang diterima oleh Allah, maka seperti 83 tahun. Ini sekedar pendekatan, bukan seperti ini tapi pendekatan. Seandainya 10 jam kita bagi 1 jam 1 jam, seorang 1 jam baca Quran, maka dia seperti 1 jam baca Quran selama 8,3 tahun. Ada seorang berzikir di malam Lailatul Qadar 1 jam, dia seperti berzikir 8,3 tahun. Ada seorang salat malam 1 jam di malam Lailatul Qadar seperti dia bersolat malam atau melakukan solat malam selama 8,3 tahun. Siapa yang kuat solat zikir 8,3 tahun untuk memberi gambaran bahwasanya pahala dilipat gandakan oleh Allah secara kuantitas maupun kualitas. Ini cara di antara rahmat Allah bagi kita yang kita kaum muslimin umurnya pendek-pendek antara 60 sampai 70 tahun untuk bisa menyaingi umat-umat terdahulu yang umur mereka sampai ratusan tahun. Demikian juga Rasulullah SAW menunjukkan beri gambaran bahwasanya di Ramadan pahala dilipat gandakan kuantitas maupun kualitas. Kata Rasulullah SAW, "Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Bahwasanya umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Seperti haji, bukan haji saja tapi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau di bulan-bulan selain Ramadan umrah cuma sekitar 3 jam 4 jam kita tawaf sa'i, kemudian tahallul cukur cuma 3 jam 4 jam, maka kalau dikerjakan di bulan Ramadan seperti haji. Padahal haji dilakukan berhari-hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, sekitar 6 hari. Ya, pelaksanaannya tanggal 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah, malam tanggal 10 di Muzdalifah, tanggal 10 di Mina lagi, 11, 12, 13 di
di Mina, maka yang 3 atau 4 jam seperti berhari-hari. Kenapa? Jika dikerjakan di bulan Ramadan. Oleh karenanya sebagian salaf mengatakan siapa yang bertasbih bulan Ramadan sekali seperti 1000 kali di luar bulan Ramadan. Ini maksudnya saya kasih gambaran motivasi agar kita semangat beribadah di bulan Ramadan. Jangan sampai ada waktu yang terbuang, karena kesempatan kita untuk mendeposit pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Sebenarnya saya ingin bahas tentang fikih Ramadan. Mau dibahas atau waktunya kurang panjang ya? Saya lagi ingin bahas tentang orang-orang yang diberi uzur di bulan Ramadan. Boleh atau tidak? Boleh ya? Boleh aja lah. Jadi ahlul a'dzar, orang-orang, karena tadi saya juga baru bahas tentang Ramadan, saya mau ulang lagi, saya agak malas ya. Saya ingin bahas tentang yang ingin saya bahas, yaitu tentang orang-orang yang mendapat uzur ketika di bulan Ramadan sehingga boleh tidak berpuasa. Sebelumnya tentunya uzur terkadang tidak kita inginkan, tapi bukan di tangan kita, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembira bagi kita semua, siapa yang biasa melakukan ibadah kemudian dapat uzur, maka argo pahalanya tetap berjalan sama seperti kebiasaannya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba bersafar atau sakit, maka tetap dicatat amalnya sebagaimana yang biasa dia kerjakan ketika sehat dan tidak bersafar. Artinya ada seorang biasanya kalau dia sehat dia puasa bulan Ramadan. Atau biasa dia sehat, biasanya dia sholat malam, tapi dia sakit, Ramadan enggak bisa puasa, harus diqadha di hari yang lain. Dia enggak bisa ke masjid. Tapi biasanya Ramadan sebelumnya dia sehat, dia melakukan ibadah. Maka yang Allah nilai adalah kebiasaannya. Yang Allah nilai adalah apa? Kebiasaannya. Sama seorang bersafar, kalau dia tidak safar, biasanya dia puasa, biasanya sholat malam, biasanya dia sholat rawatib, qobliyah ba'diyah. Namun ketika dia safar, dia tidak melakukan itu. Tapi apa argo pahalanya jalan? Jalan. Dan itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebagian orang ateis mereka mengatakan Tuhan tidak adil. Tuhan tidak adil. Kenapa? Orang kalau melakukan maksiat selama hidupnya, selama 70 tahun, dia lakukan maksiat zina, mencuri, syirik, musyrik dan macam-macam. Kenapa dia diazab abadi? Padahal dosa yang dilakukan cuma berapa? 70 tahun. Jawabannya, pertama, Allah sudah kasih pilihan. Kau beramal buruk 70 tahun, musyrik, kafir, diazab abadi, atau kau beramal baik 70 tahun, 60 tahun, 100 tahun, diberi kebahagiaan surga abadi. Kenapa kau pilih yang itu? Sudah ada pilihan dari Allah. Ini jawaban pertama. Jawaban kedua, yang ini yang maksud saya ingin bahas sekarang ini, seandainya orang ateis ini atau orang musyrik ini dikasih umur 1000 tahun, dia akan ateis 1000 tahun. Dikasih 1 miliar tahun, dia akan ateis 1 miliar tahun. Makanya ketika penghuni neraka minta kembali ke dunia, kata Allah, seandainya lau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, mereka tidak akan beramal soleh. Maka mereka akan kafir dan musyrik lagi. Dan mereka hanya dusta, bilang kalau dikembalikan ke dunia akan sadar. Artinya Allah tahu ini orang-orang kalau diberikan umur 1 juta tahun, mereka akan musyrik selama 1 juta tahun. Demikian juga orang beriman. Orang beriman, kalau selama 70 tahun dia soleh, salat, seandainya Allah kasih dia umur 1 juta tahun, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karena Allah nilai adalah kebiasaan. Yang Allah nilai adalah kebiasaan seorang. Makanya di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, jika seorang tidak bisa puasa karena ada uzur syar'i, padahal kebiasaan dia adalah berpuasa, kebiasaan dia adalah salat malam, kebiasaan dia baca Quran, maka seandainya dia tergeletak, sakit, tidak bisa puasa, tidak bisa salat malam, bahkan mulutnya tidak bisa melantunkan Al-Quran, tetap dicatat sebagaimana apa? Kebiasaannya. Oleh karenanya ketika kita sehat, ketika kita tidak bersafar, biasakan melakukan hal-hal yang baik. Kapan kita ada uzur, kita tetap dicatat beramal soleh. Arga pahala tetap jalan, karena yang Allah nilai adalah kebiasaan apa? Seseorang. Kebiasaan seseorang. Baik, siapakah orang-orang yang mendapat uzur? Orang yang mendapat uzur terbagi menjadi 2 yang datang dalam dalil secara umum. Yang pertama adalah orang-orang yang
uzurnya bisa hilang. Yang kedua adalah orang-orang yang uzurnya tidak bisa hilang. Adapun orang-orang yang bisa uzurnya hilang seperti orang sakit dan musafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa di antara kalian sakit atau bersafar sehingga dia tidak bisa puasa, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka dia puasa di hari-hari yang lain, yaitu selain bulan Ramadan. Siapa yang di bulan Ramadan sakit atau musafir, maka dia tidak bisa puasa atau dia beruzur tidak puasa, maka dia puasa fa'iddatun min ayyamin ukhar di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Ini menunjukkan uzur dia bisa hilang karena dia bersafar, kemudian dia tidak bersafar. Tadinya sakit, kemudian sembuh. Nah, kapan dia mengqadha puasanya? Fa'iddatun min ayyamin ukhar, di hari-hari lain ketika dia tidak bersafar dan di hari-hari lain ketika dia tidak sakit. Ini namanya uzur yang bakalan hilang. Contoh lagi, uzur yang bakalan hilang adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Oleh karenanya, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang wanita, "Limadza nu'maru biqada'i as-siyam wa la nu'maru biqada'i salat?" Atau limadza yu'marul haid biqada'i siyam wa la yu'maru wala biqada'i siyam? Biqada'i salat. Kenapa wanita yang haid disuruh untuk mengqadha puasa namun tidak disuruh mengqadha salat? Orang haid kan tidak salat dan tidak puasa. Tapi yang disuruh qadha salatnya atau puasa juga? Atau puasa saja atau salat juga? Puasa saja. Maka ditanya, maka Aisyah tegur wanita ini, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Aharuriyatun anti, apakah engkau ini khawarij? Kunna nu'maru biqada'i siyam wa la nu'maru biqada'i salat." Kami begini karena itu perintah dari Nabi. Nabi suruh orang haid itu kalau tidak bisa puasa maka diqadha di hari yang lain. Adapun salat tidak perlu diqadha. Demikianlah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya uzur-uzur yang datang kemudian bisa hilang, maka jika ada hari yang lain maka diganti. Oleh karenanya para ulama sepakat ya, jika ada orang sakit ya, kemudian misalnya dia sakit di bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal dia masih sakit, kemudian Zulqa'dah dia sakit lalu meninggal, apakah dia bisa mengqadha? Tidak bisa. Karena dia tidak menemukan ayyamun ukhar, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka para ulama sepakat orang seperti ini tidak bisa diqadha dan tidak perlu dipuasakan. Karena yang dipuasakan adalah orang yang sakit. Misalnya sakit bulan Ramadan 10 hari, kemudian dia sembuh, dia dapat bulan Syawal 20 hari, kemudian dia tidak puasa padahal liyatamakkan minas siyam. Dia mungkin untuk puasa tapi dia tidak puasa. Artinya dia menemukan ayyamun ukhar. Dia menemukan hari-hari lain untuk mengganti tapi tidak dia qadha. Kemudian dia meninggal. Nah, orang inilah yang dipuasakan oleh walinya. Karena dia sempat menemukan hari-hari yang lain. Paham? Tapi kalau dia tidak menemukan hari lain, dia puasa bulan Ramadan, dia sakit bulan Ramadan, lanjut lagi, terus meninggal, tidak perlu dipuasakan atasnya. Adapun hadis Nabi SAW, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka dipuasakan oleh walinya, kerabatnya, saudaranya, atau temannya, boleh saja. Itu bagi orang yang sempat punya uzur, kemudian uzurnya hilang, dia menemukan hari-hari lain, namun tidak dia qadha. Adapun jika dia tidak menemukan hari lain, tidak perlu. Berdasarkan ayat ini, faham? Taib. Ini adalah orang-orang yang uzurnya bakalan hilang. Jenis kedua adalah orang-orang yang uzurnya tidak bakalan hilang. Orang-orang yang uzurnya tidak bakalan hilang. Siapa orang-orang yang uzurnya tidak bakalan hilang? Seperti orang tua. Orang tua karena enggak mungkin muda lagi. Kalau sudah tua, ya kemudian usia sudah 70, 80, ya. Kemudian dia tidak kuat, maka ini uzurnya secara umum tidak bisa kembali lagi mudah. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam qiraah yang lain yutawwaqunahu. Dan orang-orang yang berat, yaitu orang-orang tua yang berat melakukan puasa, mungkin kalau dia puasa dia paksa-paksa dengan penuh kesulitan. Orang sebenarnya tidak dipaksa untuk puasa. Ya kalau dia puasa mungkin ngos-ngosan antara hidup dan mati, maka jangan puasa. Nah, ini uzur enggak bakalan hilang.
karena sudah tua susah untuk puasa. Nah, kalau uzur tidak bisa hilang, bagaimana dia mau ganti, mau qadha enggak bisa? Maka ada solusi lain yaitu fidyatu ta'amu miskin ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ya. Barang siapa yang tidak mampu untuk puasa, maka dia memberi makan kepada orang miskin. Kenapa? Karena uzurnya tidak bisa hilang. Ini yang datang dalam nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah itu di semua yang ilahnya atau uzurnya bisa hilang diikutkan kepada model pertama, yang uzurnya tidak bisa hilang diikutkan pada model kedua. Sekarang saya tanya sama antum. Ini pertanyaan. Ada orang dia tinggal di Eropa, kemudian kebetulan ketika itu musim panas. Yang di mana musim panasnya ada musim panas, musim dingin. Kalau musim panas maka siangnya panjang, kalau musim dingin siangnya pendek. Nah, kemudian dia lagi puasa dan dia masih muda, tetapi ketika itu di musim panas 23 jam. Sehingga musim malam panasnya 23 jam, siangnya 23 jam, malamnya 1 jam. Dia berusaha puasa, dia enggak kuat. Karena enggak mungkin dia cuma bisa bertahan 20 jam. Kalau dia puasa 21 jam mati misalnya. Sehingga dia bisa ketika siang 23 jam dia tidak bakalan puasa. Tidak mungkin. Ini terjadi di sebagian negara-negara Eropa. Terkadang panas siangnya panjang. Taib. Berarti dia tidak puasa, beruzur atau tidak? Beruzur atau tidak? Beruzur. Nah, uzurnya bisa hilang atau tidak? Hah? Bisa. Kalau musim dingin siangnya cuma 1 jam. Malamnya 23 jam. Ya puasa aja pas musim dingin. Sahur entar lagi buka. Maksud saya, kalau dia mampu, dia harus puasa. Dia mampu selama ada matahari, ada fajar, ada maghrib, wajib bagi dia puasa. Tapi kalau ternyata dia coba dia tidak mampu, maka ini uzur, dia tidak boleh bayar fidyah. Kenapa? Karena ini uzur yang bisa hilang. Maka dia menggantinya dengan qadha karena uzurnya bisa hilang. Paham? Baik. Berikutnya ada orang kerja, dia tidak bisa libur, dia minta cuti enggak dikasih cuti. Kerjaan dia di tempat-tempat yang panas, mungkin dia harus bakar ini, bakar sehingga dia cepat kehausan. Sementara dia tidak bisa libur. Kerjaan dia pas jatah bulan Ramadan. Kalau dia libur, anaknya kelaparan, dia enggak punya penghasilan. Dia sudah berusaha puasa tidak mampu karena kerjaannya sangat payah, ya. Sehingga dia harus berbuka. Baik, ini dia berbuka ada uzur atau tidak? Ada. Uzurnya bisa hilang atau tidak? Bisa, tinggal berhenti kerja. Atau pas hari lain ya. Intinya kalau uzur bisa hilang, maka diqadha. Paham? Baik. Berikutnya, ada orang sakit, sakitnya muzmin. Menurut dokter enggak bakalan sembuh. Secara umum mungkin sembuh tapi sulit. Seperti dia kena ginjalnya harus dicuci. Atau dia mah, kalau dia tidak makan berapa jam sakit. Kalau dia paksa-paksa bisa, tapi dia mungkin waktu buka puasa setengah mati, mau mati. Orang mah kalau dipaksa-paksa bisa aja, tapi itu menyiksa dia. Padahal agama tidak sesusah itu, ya. Maka dia hanya boleh bertahan makan 6 jam. Sementara puasa butuh 12 jam. Taib. Bagaimana solusinya? Kita suruh dia puasa setengah hari? Fattaqullaha mastata'tum? Jawabnya enggak, dia tidak bisa puasa. Taib. Dan uzurnya bisa hilang atau tidak? Ini kita taruh, ternyata dokter bilang ini penyakit mah ini enggak, dia sudah bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh. Berarti ini termasuk uzur yang tidak bisa hilang. Karena enggak bilang nanti kalau sembuh, kan enggak bakalan sembuh secara kedokteran. Mungkin sembuh, mungkin, tetapi secara kedokteran seperti ini tidak bakalan apa? Sembuh. Maka ketika dia tidak bisa puasa, kita suruh qadha atau suruh bayar fidyah? Karena uzurnya tidak bisa hilang. Paham? Paham? Kasus sekarang. Kasus. Ada seorang divonis penyakit ginjal. Atau divonis penyakit kanker yang secara umum susah untuk sembuh. Ginjal. Dia harus, kalau dia enggak makan nanti parah. Atau pokoknya dia harus tidak bisa puasa. Baik. Apa yang kita suruh dia? Qadha atau fidyah? Fidyah. Ternyata dia sudah bayar fidyah.
tahun, dia setiap tahun bayar fidyah. Tahun ke-6 dia sembuh. Nah, gimana itu? Qadanya, fidyahnya kemarin batal semua atau tidak? Antum kayak tahu aja. Tidak katanya. Taib, ini kasus kedua. Sekarang dia kena ginjal atau kena emah. 5 tahun dia enggak puasa, tapi dia enggak pernah bayar fidyah. Paham? Terus dia sembuh tahun ke-6. Nah, gimana nih? Bayar fidyah atau qadha? Fidyah atau qadha? Yang tadi sudah bayar fidyah? Qadha lagi enggak? Hah? Yang tadi sudah bayar fidyah, qadha lagi enggak? Enggak. Enggak. Yang belum bayar fidyah qadha 5 tahun? Hah? Ngerti kan? Orang kena emah 5 tahun. Dokter bilang ini susah sembuh. Kalau gitu apa? Bayar fidyah. Si A sama kasusnya 2, A dan B. Si A setiap tahun dia bayar fidyah. Tahun ke-6 alhamdulillah sembuh. Rupanya makan obat herbal kemudian sembuh. Obat herbal dari Madiun sembuh. Taib. Ketika dia sembuh harus bayar qadha lagi enggak? Jangan sok tahu. Qadha lagi enggak? Hah? Jawabannya enggak. Kenapa? Ketika dia bayar fidyah memang kondisi dia mengizinkan untuk bayar apa? Fidyah. Ini seperti apa? Seperti seorang misalnya saya mau safar, saya pergi dari rumah saya Jakarta Timur, saya pergi ke Tangerang di Cengkareng. Dan saya boleh salat 2 rakaat karena saya mau safar ke Makassar. Sampai sana saya sudah boleh untuk mengambil rukhsah karena saya sudah keluar dari kampung saya dan saya sudah masuk ke provinsi lain, Tangerang. Kemudian saya salat jamak qashar 2 rakaat di waktu zuhur. Tahu-tahu pesawat tidak jadi berangkat, saya harus pulang. Apakah saya harus mengulang salat saya? Jawabannya tidak, karena saya sudah mengambil keringanan sesuai dengan aturan syar'i. Oke, oleh karenanya si A ketika dia sembuh pada tahun ke-6, dia tidak perlu qadha lagi. Nah, si B dia suruh bayar fidyah, enggak punya uang. Akhirnya dia nanti mungkin dia punya uang tapi tunda-tunda. Ternyata tahun ke-6 dia sembuh. Apakah 5 tahun sebelumnya dia bayar fidyah atau qadha? Hah? Qadha. Dalilnya? Iya, dia qadha karena sekarang dia mampu. Karena dia mampu, sekarang dia qadha. Dia menyesal kenapa saya tidak bayar fidyah waktu itu ya. Taib, ini gambar. Sekarang, mungkinkah orang tua kuat lagi berpuasa? Mungkin. Sekarang dia umur 70, enggak kuat, tiba-tiba dia stem cell, kemudian dia minum herbal Madiun, kemudian dia kuat. Sekarang dia kuat, seger. Umur 70 tapi seger. Mungkin enggak orang 70 seger? Mungkin. Seger, dia merasa kuat puasa. Maka ketika itu dia harus puasa. Tapi fidyah sebelumnya sudah lewat. Seperti tadi kasus dengan orang yang kena mah. Paham? Baik, inilah 2 kondisi. Sekarang pembahasan berikutnya ada model ketiga yang dipersiapkan oleh para ulama. Tadi kita katakan model yang punya uzur ada 2 model. Model pertama yang uzurnya bakalan hilang, model kedua uzurnya yang tidak bakalan hilang. Coba ulangi lagi. Yang uzurnya bakalan hilang siapa aja? Musafir, terus orang sakit, terus orang haid, terus nifas. Seperti mereka, siapa lagi? Orang yang puasa di Eropa 23 jam, tidak kuat. Sama orang yang kerja keras sehingga tidak bisa puasa. Maka ini semua uzurnya bisa hilang. Kalau sudah hilang maka qadha. Uzur yang tidak bisa hilang, orang tua. Kemudian diikutkan kepada orang tua ini siapa dikiaskan adalah orang yang sakitnya menahun. Yang menurut dokter biasanya tidak sembuh. Kalau sembuh nanti urusan lain. Tapi menurut dokter seperti ini biasanya tidak sembuh. Baik. Ada model ketiga yang diperselisihkan, yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui, apakah diikutkan kepada kelompok pertama yang uzurnya bisa hilang atau diikutkan kepada kelompok kedua yang uzurnya sulit untuk hilang atau tidak bakalan hilang? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Pertama, wanita hamil dan menyusui wajib untuk puasa jika mereka aman dalam berpuasa. Tidak takut dirinya susah dan tidak takut janinnya atau bayinya susah. Karena Islam adalah agama yang indah. Islam melarang seorang ibu menzalimi anaknya. Dan Islam melarang seorang ibu menzalimi janinnya.
Mungkin dia kuat, tetapi janinnya kalau dia puasa, janinnya nanti kurang gizi, maka nggak boleh. Sehingga dia khawatir kepada anaknya. Atau dia kuat, saya puasa kuat, tapi akhirnya anaknya nggak bisa nyusu, kasihan. Dia nggak bilang, nak Ramadan sabar ya. Kasihan anaknya kurang gizi. Akhirnya blow on di kemudian hari. Gara-gara ibunya nekat apa? Puasa. Maka Islam mengatur tidak boleh menzolimi bayi maupun menzolimi apa? Janin. Paham? Taib. Oleh karenanya jika wanita mampu untuk puasa, hamil maupun menyusui tanpa menzolimi janinnya, buktinya apa? Dia sudah periksa ke dokter, janin oke, vitamin lancar, ibu minum vitamin 2 kali ketika sahur, ketika berbuka. Sehingga janin aman. Minggu depan dia cek, aman bu, ya sudah. Wajib bagi dia puasa karena dia mampu. Dia ternyata mual-mual tapi dia kuat. Yang tahu dirinya. Tapi kalau dia mual-mual susah, enggak boleh dia puasa berarti karena dia sakit. Tapi kalau dia ternyata mual dikit dan dia merasa mampu untuk puasa, maka wajib bagi dia puasa. Contoh wanita menyusui. Dia menyusui tapi dia tidak menzalimi. Kalau dia puasa tidak menzalimi anaknya. Kenapa? Anaknya sudah masuk ke tahun kedua. Mulai kurang susunya. Campur susu formula atau sering makan nasi, makan mendoan, kemudian makan juga brem. Intinya ini anak tidak bertumbuh pada susu saja. Sehingga dia susu sedikit, enggak ada masalah. Karena ketika seorang ibu berpuasa susunya berkurang. Nah, ketika dia berpuasa tidak menzalimi sang anak dan dia mampu berpuasa, wajib bagi dia berpuasa. Permasalahannya jika ternyata mereka tidak mampu berpuasa, mungkin karena fisik mereka sendiri yang tidak kuat atau karena anaknya. Karena anaknya atau karena janinnya. Maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Saya bicara tentang mazhab jumhur. Jumhur ulama, mayoritas ulama 4 mazhab. Mereka berpendapat, jika si hamil, wanita yang hamil atau wanita yang menyusui tidak khawatir kepada anaknya atau tidak khawatir kepada anak susuannya, kepada janinnya, tapi khawatir pada diri sendiri, kemudian mereka takut sakit atau mereka sedang sakit sehingga mereka tidak puasa, maka sepakat mereka qadha. Karena itu dimasuk seperti uzur yang hilang. Dan apa bedanya dia dengan orang sakit? Enggak ada bedanya. Dia khawatir pada diri sendiri, dia mual-mual enggak kuat dirinya. Atau dia enggak kuat, aduh saya nyusui anak, saya lapar, saya enggak kuat. Berarti dirinya. Sehingga dia akhirnya hukumnya seperti orang sakit. Maka orang seperti ini ketika dia tidak puasa karena dirinya sendiri tidak mampu, maka dia seperti orang yang sakit, uzurnya bisa hilang, maka mengqadha. Ini pendapat jumhur. Adapun jika yang dikhawatirkan adalah janinnya atau anaknya, sebenarnya dia kuat, tapi dia khawatir janin atau anaknya, maka ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan hanya qadha saja. Sebagian ulama mengatakan qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah karena sebab dia tidak puasa karena anaknya. Ini seperti mazhab Syafi'i. Bahwasanya kalau dia tidak puasa karena anaknya atau karena janinnya, maka qadha dan plus apa? Fidyah. Ini mayoritas fuqaha seperti itu. Namun ada fatwa disebutkan oleh para ulama sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Mereka berfatwa orang hamil dan menyusui ya hanya cukup bayar fidyah. Atau amata hanya memberi makan, bayar fidyah, wala taqdiyani, walam taqdiyah, tidak perlu qadha. Hanya bayar fidyah, tidak perlu qadha. Maka ditinjau dari kias dari analogi, seharusnya uzur yang dialami oleh wanita hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa apa? Hilang. Harusnya diikutkan pada golongan pertama, yaitu qadha. Tetapi Ibnu Abbas dan dan Ibnu Umar punya pendapat lain. Orang-orang ini diikutkan seperti orang tua yang susah, seperti orang yang sakit yang bertahun-tahun. Karena orang hamil terkadang bertahun-tahun. Biar bisa atau tidak? Sekarang saya enggak usah bicara jauh, istri saya aja. Nikah, kemudian enggak lama kemudian hamil. Hamil enggak bisa lagi puasa. Kemudian keluar anak, nyusui. Nyusui kalau sempurna berapa tahun? 2 tahun. Enggak bisa lagi puasa.
3 tahun. Tahun keempat hamil lagi. Misalnya ini bukan istri saya cerita. Tahun keempat hamil lagi, berarti sudah tahun keempat tidak bisa puasa lagi. Anak kedua lahir, susun lengkap 2 tahun, berarti tahun kelima, tahun ke-6 tidak bisa puasa. Tahun ke-7 hamil lagi. Kok kamu kerjaanmu apa kok hamil terus? Kerjaannya isi ulang. Refill. Produktif, mumpung masih bisa punya anak banyak punya dia. Pokoknya dia target jarak anak 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Sehingga kemudian tahun tadi berapa tadi dia hamil lagi? Tahun ke-7. Tahun ke-8, tahun ke-9 nyusui lagi anak ketiga. Tahun ke-10 hamil lagi. Coba kapan ibu qadha? 7 tahun, 8 tahun tidak bisa berhenti, tidak bisa puasa. Dari sisi ini ada pandangan bahwasanya mereka mirip seperti orang yang sakit berkepanjangan atau orang tua yang susah karena bertumpuk-tumpuk utang mereka kalau mau dipaksa untuk puasa. Maka Ibnu Abbas dan Ibnu Umar berpendapat cukup untuk bayar fidyah tanpa mengqadha. Kalau ditanya Ustaz pilih yang mana? Subhanallah, berat. Berat ya. Saya bilang kalau bisa puasa tidak ada yang akan menyelisih, silakan puasa. Kalau bisa qadha. Tapi kalau mengambil pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar maka itu lebih kuat dari sisi pendalilan. Kenapa? Wallahu alam bisawab. Ketika ada fatwa sahabat yang menyelisih qiyas, maka itu pendapat yang kuat biasanya ada dalil yang mereka pahami. Karena kalau secara qiyas harusnya ini adalah uzur yang bisa hilang. Maka sebagian ulama mengatakan jika ditinjau dari qiyas maka dimasukkan golongan pertama. Tapi kalau kita berfatwa dengan fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas lebih dekat kepada asar. Asar sahabat, mereka lebih paham tentang fikih. Wallahu alam bisawab. Maka saya katakan jika ada wanita hamil dan menyusui punya utang sampai bertumpuk-tumpuk 5 tahun, 4 tahun, 6 tahun, kalau mereka bisa qadha dicicil lebih afdal. Tapi kalau mereka tidak mampu atau berat, fidyah saja sebagaimana fatwa Ibnu Abbas dan siapa? Ibnu Umar. Wallahu taala alam bisawab. Paham Bapak-bapak? Karena Bapak yang tukang kasih makan, bukan ibu-ibu. Baik. Sekarang kita bahas satu persatu. Golongan pertama tadi kita apa? Sakit dan musafir. Sakit bagaimanakah yang boleh seorang tidak puasa? Sakit tersebutlah sakit yang berat, yang menimbulkan masyaqqah, berat orang untuk berpuasa. Adapun sakit yang tidak membuat orang berat, seperti sakit panu misalnya, atau gigi sakit sedikit, ya, atau ada luka di tangannya, tidak menghalangi dia untuk puasa. Sakit-sakit seperti ini bukan uzur untuk tidak puasa. Tapi kalau demam, kepala pusing, sakit, ini bisa. Intinya orang berbeda-beda. Tetapi yang dimaksud sakit adalah sakit yang buat orang kalau puasa pun bisa tapi berat. Ingat jangan paksa puasa. Dalam hadis innallaha yuhibbu an tu'ta rakhasuhu kama yuhibbu an tu'ta ma'azimu. Ya. Bahwasanya azaimuhu kama tuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sungguhnya Allah suka rukhsahnya diambil sebagaimana Allah rukhsah azimahnya diambil. Dalam riwayat yang lain innallaha yuhibbu an tu'khadh rukhasuhu ya. Atau an tu'ta rukhasuhu, sungguhnya Allah suka rukhsahnya diambil kama yakrah an tu'ta ma'asi. Sebagaimana Allah benci ya kalau maksiatnya dilakukan. Jadi mengambil rukhsah itu baik, maka wa ma ja'alna 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak ingin merepotkan kita. Jadi kalau sakit jangan paksa untuk puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah suka kalian memudahkan kalian dan Allah tidak suka kesulitan bagi kalian. Maka kalau sudah kepala pusing, demam, saya mau puasa, jangan. Kalau mati konyol namanya. Ada keringanan, suruh berbuka. Jangan paksa. Tapi kalau penyakit panu ya enggak. Jerawat, sakit. Panu sakit. Kamu apa? Panu enggak ada, jerawat enggak ada, sakit hati. Ya itu lain lagi kalau begitu. Oke, paham? Jadi sakit yang membuat lemah itulah yang boleh orang berbuka. Paham? Baik. Entah sakitnya di siang hari boleh batal. Sakitnya di sore hari boleh batal. Enggak apa-apa, enggak usah bertahan-tahan paksa sedikit lagi sedikit, enggak harus. Kalau sakit dan sakitmu berat, silakan berbuka. Silakan berbuka. Meskipun sebentar lagi buka puasa. Boleh bagi kau, tapi kalau kau mau tahan juga boleh.
Ini sebentar aja. Taib, ini terkait dengan sakit. Tadi sudah kita jelaskan. Jika sakit tersebut sembuh, kemudian dia menemukan hari-hari lain untuk mengganti, maka wajib mengqadha. Kalau setelah menemukan hari-hari lain, kemudian dia malas ganti, akhirnya dia meninggal, siapa yang puasakan? Walinya. Kata Rasulullah SAW, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal, kemudian dia punya kewajiban puasa. Apakah puasa utang Ramadan atau puasa nazar, maka walinya yang mempuasakannya. Ya. Taib, kalau selain walinya, temannya boleh saja. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah berkata, utang puasa adalah utang. Kata Rasulullah SAW, haqqullah ahaqqu an yuqda. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, dia ini punya utang puasa. Kata Rasulullah, hak Allah lebih utama untuk dibayar. Ketika Rasulullah menamakan hutang, maka siapa saja yang bayar boleh. Cuma ketika Rasulullah sebutkan wali, maka wali yang lebih utama. Karena berbuat baik kepada kerabatnya. Tapi kalau ada teman kita meninggal, walinya enggak ada yang mau puasa, kita puasain boleh. Kita puasain boleh, kita bayar hutangnya, boleh. Ini tadi kasusnya kalau dia punya hutang, kemudian dia menemukan hari-hari untuk mengqadha, dia tidak qadha, kemudian dia meninggal. Maka dia punya hutang puasa. Tetapi kalau dia sakit, kemudian sakitnya berlanjut sampai meninggal, perlu dibayar atau tidak? Tidak, karena dia tidak menemukan faiddatun min ayyamin ukhar. Dia tidak menemukan hari-hari untuk bisa qadha, maka ketika itu gugur. Tidak ada jadwal qadanya, sehingga dia tidak perlu mengqadha. Karena dia hanya wajib mengqadha kalau menemukan hari-hari lain. Paham? Sekarang kita bahas tadi sudah tentang orang sakit. Yang berikutnya yang kita bahas adalah tentang musafir. Orang musafir. Musafir ya, diberi keringanan, di antaranya dia boleh tidak berpuasa. Dan orang musafir, orang yang susah. Makanya Rasulullah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Sungguhnya safar adalah potongan dari kesulitan. Adab maksudnya kesulitan. Kenapa dia bersafar, dia meninggalkan negerinya, dia makan yang biasa bukan makanannya, dia minum yang biasa bukan minumannya. Dia jauh dari istrinya, jauh dari anak-anaknya, dalam keterasingan. Orang seperti ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia boleh tidak puasa. Dia boleh mengqasar salat atau sunnahnya dia mengqasar salat. Kalau dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia banyak keringanan karena dia kasihan jauh dari keluarga. Baik. Di antara keringanan yang Allah berikan padanya adalah dia boleh berbuka. Nah, pertanyaannya ada beberapa masalah. Masalah pertama, kapan seorang musafir baru boleh tidak puasa? Contoh, Bapak-bapak, tanggal 1 Ramadan. Kemudian di Madiun. Ya. Kemudian jadwal safar jam 9. Taib, jam 9. Saya mau safar jam 9. Sudah siapkan mobil semua siap, barang-barang udah masuk, udah pakai baju safar, sudah mau siap safar. Nah, di rumah tapi sudah boleh makan atau belum? Buka. Belum berangkat, masih di rumah. Boleh enggak? Ini khilaf. Yang disepakati oleh ulama bagaimana? Disepakati oleh para ulama adalah jika seorang sudah bersiap safar dan dia sudah pergi meninggalkan kampung halamannya dan dia keluar dari bangunan-bangunan kotanya, maka saat itu dia boleh mulai untuk mengambil keringanan-keringanan safar, di antaranya dia boleh berbuka. Dahulu kota-kota di zaman dahulu kecil. Seperti kota Madinah, disebutkan kota Madinah itu dulu di zaman Nabi seperti Masjid Nabawi luasnya sekarang itu. Masjid Nabawi semua itu kota Madinah. Artinya kalau orang keluar areal Masjid Nabawi, dia sudah meninggalkan bangunan terakhir kota Madinah. Sehingga dia sudah boleh mulai melakukan keringanan. Paham? Tetapi sekarang enggak, sekarang bangunan bersambung-sambung. Makanya Nabi SAW ketika berhaji, Rasulullah SAW sampai di Dzulhulaifah, yaitu Bir Ali, mungkin belasan kilo. Rasulullah sudah sholat qasar di situ seharian penuh. Baru kemudian besoknya Rasulullah berangkat sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Ya, karena sudah meninggalkan bangunan kota tersebut. Jadi semua ulama 4 mazhab sepakat. Kalau seorang sudah keluar dari rumahnya dengan niat safar sampai dia meninggalkan bangunan kotanya, yaitu areal kotanya, dia sudah boleh mulai berbuka. Misalnya antum dari kota Madiun naik mobil.
Jalan, sudah mulai tinggalkan kota Madiun. Sudah masuk di kota yang lain, maka antum sudah boleh buka puasa. Jadi sambil nyetir, sambil pegang es krim. Selamat jalan Madiun, hop. Udah selesai. Paham? Tapi kalau masih di Madiun nggak boleh. Maksud saya ini sepakat ulama 4 mazhab seperti itu. Nah, ada pendapat Ishaq bin Rahuya atau bin Rahawai Al-Hanzali. Ishaq disebutkan oleh saya bacakan perkataan dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya. Saya bacakan hadisnya. Imam Tirmidzi menyebutkan sanadnya rahimahullah, kemudian beliau berkata dari Muhammad bin Ka'ab annahu qala ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safaran wa qad ruhilat lahu rahilatuhu wa labisa thiyaba safar. Kata Muhammad bin Ka'ab, saya datang menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu di bulan Ramadan dan dia ingin safar dan sudah disiapkan pelana ontanya, tinggal naik, tapi dia belum naik. Wa labisa thiyaba safar, dan dia sudah pakai baju safar. Orang safar dulu bajunya khusus, akan melewati padang pasir di bawah itu pakaian safar, dia sudah siap pakai safar. Fada abi ta'amin, kata dia, mana makanan? Fa akala, kemudian dia makan padahal bulan Ramadan siang hari. Fakultu, heran ini gimana ini? Belum berangkat, masih di rumah. Masih di rumah. Anas bin Malik. Siapa yang bikin? Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menemani Nabi hampir 10 tahun. Dia ngerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ternyata belum berangkat tapi sudah pakai baju safar, pelana sudah siap. Ambil, disuruh mana makanan, hadirkan, kemudian dia makan. Aku berkata, kata Muhammad bin Ka'ab, fakultu lahu, sunnah, ini sunnah Nabi seperti ini. Qala sunnah, ini sunnah. Buka dulu, baru naik kendaraan. Dia belum keluar kota sudah makan di rumah. Ini khilaf. Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Tetapi Anas bin Malik mengatakan boleh. Demikian juga datang dalam riwayat Abu Basra Al-Ghifari. Ada riwayat disebutkan seorang bersama Abu Basra Al-Ghifari, kemudian mereka berangkat dari Fustat ke Iskandaria, naik perahu atau naik kapal. Ketika naik kapal masih di Fustat. Fustat adalah ibu kota Mesir. Ibu kota Mesir berpindah dulu Iskandaria di zamannya The Great Alexander. Kemudian di zaman Yunani sampai ketika Islam menguasai Mesir di zaman Amr bin As. Amr bin As bikin kota baru namanya Fustat. Kota baru. Itu ibu kota Mesir ketika itu. Nah, mereka berangkat dari Fustat yang sekarang di Kairo, Fustat di Kairo. Berangkat dari Fustat menuju ke Iskandaria, Alexandria. Baru naik kapal baru berangkat, masih di kota Iskandaria, belum keluar kota, masih kelihatan rumah-rumah. Tiba-tiba Abu Basra Al-Ghifari mengatakan, mana makanan? Kemudian dia makan. Kata dia, masih ada rumah-rumah katanya. Kata dia, kau benci sunnah Nabi SAW? Makan. Jadi belum keluar kota, masih dalam kota. Dari gara-gara 2 hadis ini, sebagian ulama berpendapat kalau orang sudah niat safar dan dia sudah siap safar, mobil sudah siap semuanya, tinggal berangkat atau dia sudah berangkat baru jalan sebentar, dia sudah boleh berbuka karena dia sudah statusnya musafir. Berkata At-Tirmidzi setelah menyampaikan hadis ini, hadis Anas tadi, beliau berkata, wa qad dhahaba ba'dhu ahli ilmi ila hadzal hadis. Sebagian ulama, ini saya ingin menyampaikan ini khilaf yang muktabar. Kata beliau, telah berpendapat dengan hadis ini sebagian ulama, wa qalu lil musafir. Mereka berkata, para ulama tersebut berpendapat, bagi orang musafir an yuftira fi baitihi, boleh untuk beriftar, berbuka di rumahnya qabla an yakhruja, sebelum dia keluar dari rumahnya. Wa laisa lahu an yaqsur salat, tetapi tidak boleh qasar salat hatta yakhruja min jidaril Madinah awil qaryah, sampai dia keluar kota baru boleh qasar. Tapi kalau buka puasa boleh sejak dari rumah. Wa huwa qaulu Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Dan ini perkataan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Jadi ini salah satu ulama faqih yang bisa disejajarkan dengan 4 mazhab yang lain, tetapi mazhabnya tidak bersambung, tidak terkenal sampai sekarang. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani memperjuangkan pendapat ini. Bahkan dia menulis risalah khusus tentang hadis ini, bahwasanya hadis tersebut sahih
Sehingga siapa yang sudah siap bersafar, kendaraan sudah siap, makan dulu di rumah. Sama saja nanti sebentar lagi juga dia makan. Daripada repot makan di jalan, makan di mana? Di rumah. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena dia masih belum berstatus musafir. Sementara dia boleh mengambil rukhsah kalau dia statusnya sudah musafir. Kapan status musafir? Jika dia sudah berjalan. Allah mengatakan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru salat in khiftum." Wa idza darabtum fil ard, jika kalian sudah berjalan di atas muka bumi, maka tidak mengapa kalian mengqasar salat jika kalian takut. Itu kalau sudah berjalan, darabtum maksudnya sudah berjalan. Ini pendapat jumhur ulama, wallahu alam bisawab. Saya cenderung kepada hadis ini, pendapat Syekh Albani, pendapat Ishaq bin Ibrahim, jika memang hadisnya sahih, maka ini pendapat yang cukup kuat dan ini keringanan daripada kita makan di jalan, mending makan di rumah dulu. Tapi kalau kita lebih hati-hati, jangan dulu berbuka. Jangan dulu berbuka kecuali ketika kita sudah keluar dari kota kita. Itu lebih hati-hati sehingga kita tidak masuk dalam ranah khilaf, dan itu pendapat 4 mazhab. Faham sampai sini? Jadi Bapak pilih yang mana nih? Makan di rumah ya? Oh, mantap. Saya nggak bisa salahkan ini pendapat. Saya sendiri condong pada pendapat itu ya. Cuma kalau hati-hati nanti di pom bensin, jangan di sini. Taib, pom bensin luar kota. Masalah berikutnya tentang musafir, Jika seorang musafir pulang dari rumahnya, kemudian dia tiba di kota, dia pulang dari safarnya, tiba di kotanya di siang bulan Ramadan. Berarti status safarnya sudah hilang karena dia sudah sampai ke rumah. Apakah dia wajib tidak boleh makan sampai maghrib? Atau karena dia sudah boleh berbuka di awal, dia boleh lanjutkan berbuka sampai akhir? Ini khilaf di kalangan para ulama. Jika ada uzur yang tadinya ada terus hilang, sebagian ulama berpendapat jika tadi adanya uzur, dia berbuka, ketika uzurnya hilang dia harus menahan diri, tidak boleh makan dan minum. Ini beberapa contoh. Contoh, musafir pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, tiba di rumah jam 3 siang. Kata sebagian ulama, dia enggak boleh makan minum sampai terbenam matahari. Meskipun tadi ketika safar boleh. Kenapa? Ketika safar dia boleh berbuka. Sekarang statusnya dia bukan musafir. Sudah keluar status dia. Sama, orang sakit. Orang sakit tadi sampai siang, dia boleh makan berbuka. Tahu-tahu jam 3 sore, dia seger. Enggak boleh makan minum, karena kok sekarang sudah tidak sakit lagi. Paham? Ini contoh. Ya. Wanita haid misalnya, haid kemudian ternyata jam 3 siang bersih. Udah, kau sekarang sudah tidak haid lagi. Meskipun tadi pagi kau boleh makan, sekarang sudah tidak boleh. Jadi segala uzur yang tiba sudah hilang, maka kalau sudah uzurnya hilang, dia tidak boleh lagi makan. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat lain mengatakan, dan ini pendapat lebih kuat, sebagaimana kau boleh buka di awal, kau boleh buka di akhir. Apa faedahnya tadi pagi kau sudah makan? Karena buah dari khilaf ini bagaimana? Buah dari khilaf ini ketika antum misalnya bersafar sama istri, boleh berbuka enggak? Boleh. Kemudian antum tiba di rumah jam 3 siang. Ketika tiba di siang rumah, antum sudah tidak safar, istri juga tidak musafir. Nah, tiba-tiba antum berhajat ingin berhubungan intim sama istri. Ini boleh atau tidak? Boleh aja di sini. Di sini yang pendapat yang mudah-mudah dipilih. Saya juga pendapat boleh. Cuma saya kasih ini ada khilaf. Karena dalil tidak ada yang kuat menunjukkan bahwasanya tidak boleh. Karena sudah boleh berbuka, tidak ada faedahnya kecuali dari awal dia berpuasa. Taib. Masalah berikutnya terkait dengan musafir. Ini banyak masalah terkait musafir. Taib. Seorang yang bersafar, mana lebih afdol, dia puasa atau berbuka? Belum, tanya dulu saya pelan-pelan. Maka ada 2 kondisi. Kondisi pertama, jika puasanya berat atau ada maslahat yang ingin dikerjakan. Hukum asal, ketika musafir, puasa enggak puasa boleh. Sahabat berkata, kami bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faminna sha'im, faminna muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Falam ya'ibus sha'im 'alal muftir walal muftir 'ala sha'im. Maka yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang puasa. Ada yang bertanya, Rasulullah, saya boleh puasa ketika musafir? Kata Rasulullah, in syi'ta, kalau ingin puasa silakan puasa, kalau enggak. Berarti hukum asal, orang musafir boleh puasa, boleh tidak. Ini hukum asal. Karena dia musafir. Nah, ada kondisi yang di mana dia lebih baik berbuka, bahkan bisa wajib.
ketika dia safar dan dia berat puasanya. Rasulullah pernah melihat ada seorang kepayahan sedang musafir. Rasulullah mengatakan, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan dari kebaikan orang yang nekat puasa ketika sedang safar. Maka kalau seorang sedang bersafar, dia berat, mungkin harus angkat barang, apalagi safar zaman dulu. Kok berat sekali? Misalnya dia safar dari Indonesia ke Madinah. Indonesia ke Madinah, kalau kita safar pagi hari, buka puasa tambah 5 jam. Kenapa? Di Indonesia buka puasa jam 6, kalau musim panas, di Madinah buka puasa jam 7. Sehingga beda antara kita dengan Madinah 4 jam, plus jam 7-nya. Jadi berapa? 5 jam. Nah ada yang, aduh berat sekali, ya berat ya berbuka. Jangan kita bikin alasan, kita buka ikut jadwal Indonesia. Ada seperti itu. Itu ada banyak. Jadi pesawat, Indonesia sudah jam buka, jam Jakarta. Ikut jam Jakarta. Enggak, matahari masih kelihatan mas. Coba buka kaca, terang benderang. Gimana kau buka puasa sementara matahari belum terbenam? Maka, kalau dia merasa berat silakan berbuka. Jangan paksa diri. Kalau dia paksa diri maka dia bersalah. Jadi kalau sulit, lebih baik berbuka. Faham? Nah, ini sulit nisbi. Apa suatu yang relatif, seorang beda dengan yang lainnya. Kondisi kedua adalah jika dia mudah untuk berpuasa. Jika dia mudah untuk berpuasa. Saya lupa. Kondisi juga yang dianjurkan untuk berbuka. Jadi yang pertama adalah, tadi kenapa? Dia merasa sulit untuk apa? Puasa. Maka yang baik berbuka atau berpuasa? Berbuka. Yang kedua ketika ada maslahat, seperti ingin perang. Rasulullah SAW, ya, ketika dalam satu peperangan, Rasulullah SAW mengatakan, innakum qad danautum. Kalian sudah dekat lagi dengan musuh. Sekarang buka puasa. Karena perang butuh energi. Maka Rasulullah suruh buka puasa, padahal kalau mereka lanjut mereka mampu. Kenapa? Karena ada maslahat. Akan berjihad, dan jihad butuh apa? Energi. Rasulullah suruh buka puasa. Demikian juga lagi Fatu Makkah. Ketika Fatu Makkah, Rasulullah SAW jalan dari Madinah menuju Mekah, sampai di Usfan, sudah asar, ba'dal asar, sebentar lagi maghrib. Maka Rasulullah menyuruh berbuka. Maka Rasulullah SAW ambil secangkir minuman, Rasulullah minum di atas onta, dilihat oleh semua orang, agar semua orang berbuka. Rasulullah minum di depan orang-orang. Bulan Ramadan, ketika Fatu Makkah. Maka Rasulullah mendengar ada sebagian tidak mau berbuka. Kata Rasulullah SAW, ulaikal usat, mereka bermaksiat. Karena ini saatnya kita berbuka, karena mungkin mau perang, mau apa, ya butuh energi. Ya. Maka jika orang puasa sulit, atau ada maslahat tertentu, maka lebih baik berbuka. Paham ini? Ini sepakat. Berikutnya jika puasanya mudah. Seperti sekarang, seorang naik musafir dari Madiun ke Solo, cuma 1,5 jam. Naik mobil AC. Susah atau gampang? Boleh enggak dia buka puasa? Boleh, karena dia musafir. Cuma kita pembahasan sekarang afdol yang mana? Kalau boleh, saya musafir kok. Wah, cuma jalan 1,5 jam buka puasa. Musafir atau bukan? Musafir. Selama status musafir boleh berbuka. Yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kau mau rubah Al-Qur'an? Enggak bisa. Tapi pembicaraan kita bukan boleh atau tidak. Pembicaraan kita mana yang lebih afdal. Yang afdal jika mudah maka tetap berpuasa. Kenapa lebih baik berpuasa? Pertama karena kewajiban kita sudah gugur. Kita enggak usah mikir hutang. Paham? Ini yang pertama. Karena kita mudah. Yang kedua, meskipun boleh berbuka, saya bicara yang afdal. Yang afdal tetap berpuasa karena tugas kita, kewajiban kita sudah selesai. Yang kedua, kita puasa di bulan Ramadan. Kita puasa di bulan yang istimewa daripada kalau kita ganti di hari yang lain. Yang ketiga, kita berpuasa dengan kaum muslimin maka lebih mudah karena sama-sama berpuasa ketika orang lain juga berpuasa mudah. Beda kalau kita berpuasa yang lain tidak puasa, agak berat. Maka dengan 3 dalil ini Syekh Utsaimin rahimahullah ini mengatakan bahwasanya yang lebih afdal adalah puasa. Maka jangan sampai berpendapat atau jangan sampai seorang menyangka bahwasanya pendapat yang kuat adalah lebih baik berbuka. Enggak. Yang kuat adalah lebih baik puasa. Ya. Karena sebagian orang ketika safar dia anggap paling baik berbuka. Paling baik berbuka meskipun tidak ada kesulitan. Kenapa? Saya waktu Ramadan tahun lalu, saya naik pesawat berangkat ke Saudi. Subhanallah, pramugarinya mengeluh, ini kenapa semua orang buka puasa di pesawat? Biasanya mereka puasa, tapi kali ini mereka tidak puasa semua. Orang-orang sunnah ini tidak puasa.
Rupanya mereka berpendapat, entah mungkin ada nonton ceramah atau apa, menganggap bahwasanya lebih afdol berbuka. Tapi mungkin namanya puasa berat, namanya pesawat, oke lah. Yang menarik lagi ketika pulang, ketika itu pesawat kita jam 5 sore. Kebetulan saya juga sama orang yang sama. Ternyata mereka pada minum es krim di bulan Ramadan. Ini bagaimana ini? Mereka di hotel puasa, tapi ketika di bandara mereka makan es krim. Orang semua lihat, maksud saya, karena mereka menganggap afdol adalah apa? Berbuka. Padahal tidak, yang benar kalau orang berpuasa, mudah bagi dia puasa, lebih afdol dia berpuasa. Bukan mutlak lebih afdol berbuka, enggak. Ini pendapat yang lebih kuat, wallahu alam bisawab. Maka kita lihat kondisi kita, kalau kita mudah, maka kita lanjutkan puasa. Kalau berat, maka kita berbuka. Terutama ketika naik pesawat ya. Jadi, pernah saya naik pesawat, berangkat pagi hari, dan bakalan tambah 5 jam. Alhamdulillah saya kuat lah. Tidak sulit bagi saya. Yang sulit apa? Ketika saya di pesawat, teman-teman sekitar pada makan, itu yang sulit. Waduh, pada makan. Ustadz nggak makan? Enggak. Rugi gitu. Subhanallah. Mereka pada makan, minta tambah teman mereka. Itu agak berat situ ya. Baik. Permasalahan berikutnya terkait dengan musafir. Musafir waktu dia dalam perjalanan atau secara umum manusia manapun musafir atau bukan, cuma ini perhatian kepada musafir. Dia berbuka dan dia bersahur atau dia mulai start puasanya, fajarnya sesuai di mana dia berada. Sesuai di mana dia berada. Maka kalau dia berada di atas pesawat seperti tadi, jangan dia buka puasa ikut jam Indonesia. Karena di pesawat masih terang. Karena dia berangkat menuju ke arah barat. Kalau ke arah barat semakin mendekati matahari. Ketika semakin mendekati matahari, maka terbenamnya semakin terlambat. Seperti kalau kita berangkat dari Jakarta jam 8, kemudian jam 6 kita masih terang. Masih terang di atas, enggak boleh berbuka ikut jam Indonesia, tapi kita berbuka sesuai dengan jadwal di mana kita berada. Ya. Kalau pingin cepat buka ke arah timur, ya seperti antum sekarang di Jakarta pingin cepat buka, antum ke Papua 2 jam cepat antum berbuka. Namun butuh biaya. Mau lebih cepat buka lagi ke Australia, lebih cepat lagi. Semakin ke arah timur mengejar matahari semakin gelap. Faham? Tapi kalau antum ke arah barat, maka jadwal berbuka antum semakin terlambat. Maka tidak boleh ikut jadwal kita startnya, tetapi jadwal di mana kita berada. Kalau tidak mampu berbuka, kamu musafir boleh berbuka, tapi harus diqadha. Paham? Baik, ini masalah. Masalah berikutnya, jika seorang berada di atas pesawat, maka yang menjadi patokannya adalah matahari yang dia lihat ketika dia di pesawat. Karena saya pernah naik pesawat, pas mau mendarat Jakarta, ada pengumuman dari kapten atau dari pramugari. Para penumpang sekalian, sekarang sudah waktunya berbuka di daerah Jakarta dan sekitarnya. Orang-orang buka puasa. Saya lihat matahari masih kelihatan. Rupanya itu waktu berbuka di darat. Waktu berbuka di darat, kita sedang masih di mana? Di atas. Maka tidak boleh. Makanya, kalau antum pernah ke Burjul Khalifah, pernah belum? Bangunan tertinggi di dunia namanya apa? Burjul Khalifah. Antum belum pernah? Belum pernah. Intinya, kalau antum pingin cepat buka jangan di atas. Antum turun ke basement biar gelap, cepat buka. Tapi kalau antum di atas, bukanya agak terlambat karena matahari masih kelihatan. Tapi jadi maksudnya harus hati-hati juga ketika di pesawat belum gelap masih terang, jangan dulu berbuka karena butuh waktu. Mungkin ada beberapa beda 10 menit atau beberapa menit baru matahari tenggelam kita di atas pesawat. Maka jangan buru-buru. Paham? Sekarang kasus berikutnya terakhir tentang orang musafir. Ini nyata. Sebagian kawan-kawan, ada kawan-kawan masalah dia pernah telepon saya. Jadi mereka berpuasa di 10 hari terakhir di Saudi. Qadarullah di Saudi 29 hari waktu itu. Indonesia 30 hari. Baik. Akhirnya mereka takbiran. Takbiran berarti besok Idul Fitri. Paham? Baik. Kemudian setelah itu mereka malam itu jadwal pesawat pulang ke tanah air. Dia telepon saya lagi, Ustaz, penting Ustaz, kenapa ini? Ini kita ini besok puasa atau tidak?
Kan sudah lebaran, masa puasa lagi sudah lebaran? Sudah lebaran, sudah masuk, kita sekarang di Saudi sudah masuk bulan Syawal karena bulan Islam dimulai dari malam. Benar enggak? Benar, di bulan Syawal. Besok kita lebaran atau tidak? Atau puasa? Menurut antum bagaimana? Karena kalau antum pulang, antum tiba, tanggal 30 masih puasa di Jakarta. Ngerti kasusnya? Di Saudi sudah puasa, sudah lebaran, kalau antum naik pesawat, sampai ke Jakarta, antum mendarat jam 9, orang masih puasa. Antum ikut mana? Saudi apa Indonesia? Indonesia? Wah, NKRI harga mati. Masya Allah. Yang benar, wallahu alam bisawab, karena engkau musafir, maka hukum berlaku di mana kau berada. Maka lihatlah, ketika kau sedang fajar, di mana posisimu? Ketika di pesawat. Kalau posisimu ketika fajar di daerah yang mereka masih puasa, maka wajib puasa. Tapi ketika kau fajar di daerah yang tidak puasa Syawal, maka kau masuk Syawal. Yang jadi patokannya ketika terbit fajar. Maka saya bilang, kau nanti pas fajar di mana? Oh, masih di Qatar, Ustaz. Oh, berarti aman, tidak usah puasa. Karena Qatar juga lebaran. Tapi kalau ternyata ketika fajar terbit kau sedang berada di Malaysia atau di Thailand, berarti kau ikut Indonesia. Karena seorang berdasarkan hukum di mana dia berada. Paham? Paham? Ini terkait dengan musafir. Sudah. Demikian saja, nanti kita lanjutkan pada maghrib insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.